Perlahan namun pasti kesehatan Kanaya sudah semakin membaik. Wanita itu juga kadang pergi ke taman rumah sakit hanya untuk merilekskan pikirannya. Jangan kira ia tak punya beban. Setelah sehat, ia sebenarnya sangat merasa terbebani, memikirkan kehidupan ke depannya. Ia juga selalu berpikir bagaimana cara mengganti uang suami adiknya. Meski suami sang adik tak meminta untuk diganti, tapi ia tetap saja merasa tak enak. Kau tetap cantik walau sedang melamun seperti ini, ucap Dr. Leo, mengejutkan Kanaya yang memang tengah melamun. Dr. Leo tersenyum manis lalu memberikan setangkai bunga matahari yang diambilnya di taman secara diam-diam. Anda mengejutkan saya, dokter. Kanaya menerima bunga matahari itu, lalu mencium aroma bunga kesukaannya. Itu karena kau selalu saja melamun. Dr. Leo mengkode pelayan yang menjaga Kanaya untuk pergi. Setelahnya, dokter tampan itu membawa Kanaya ke tempat yang lebih sejuk. Kita mau kemana, dokter? Tanya Kanaya mendongakkan kepalanya, menatap sang dokter, lalu kembali menatap ke depan. Duduk di tempat yang lebih sejuk, jawab Dr. Leo. Akhirnya mereka duduk juga di tempat yang lebih sejuk. Jangan berbicara baku padaku lagi, kan kita sudah berteman. Kanaya tersenyum tipis mendengar ucapan sang dokter, lalu mengangguk. Mereka sudah resmi berteman ternyata. Ia baru ingat. Kau tahu, entah kenapa bagaimanapun ekspresi wajahmu, kau selalu cantik di mataku. Jantung Kanaya langsung berdetak dengan cepat. Wanita itu memalingkan wajahnya, lalu memuaskan diri untuk tersenyum senang di belakang sang dokter. Dokter pintar sekali menggombal ya, ucap Kanaya pelan menatap wajah Dr. Leo. Dr. Leo pun langsung tertawa sembari menatap pipi Kanaya yang memerah. Kediaman Nyonya Ambar, wanita tua itu kini tengah di ruang kerjanya bersama dengan Regan. Nyonya Ambar menatap Regan yang terlihat sudah lebih membaik. Hanya saja bekas luka di wajah laki-laki itu masih terlihat jelas. Peringatan kedua, tanya Regan dengan kening berkerut. Nyonya Ambar mengangguk mengiyakan. Ia baru saja bercerita masalah kunjungan Rehan. Apa Anda takut? Tanya Regan. Nyonya Ambar langsung menatap tajam Regan yang tersenyum sinis ke arahnya. Kau gila, mana mungkin aku takut dengan ancaman bocah ingusan itu, sahut Nyonya Ambar tegas. Baguslah, karena sekarang tidak boleh ada kata takut. Kita sudah terlanjur bergerak sampai di sini, jadi tak boleh berhenti ataupun mengalah, tegas Regan. Langsung diangguki oleh Nyonya Ambar. Sekarang apa yang ingin Anda lakukan? Tanya Regan mengambil segelas air bening di atas meja, lalu meneguknya hingga tersisa setengah gelas. Karena wanita itu tak menyerah setelah mendapatkan peringatan dari kita, maka jalankan rencana ketiga, jawab Nyonya Ambar tersenyum licik. Baiklah, akan saya laksanakan. Tunggu beritanya dalam 2 hari ke depan. Nyonya Ambar langsung mengangguk dan tersenyum puas. Jangan kecewakan aku kali ini, tegas Nyonya Ambar. Regan pun mengangguk lalu tersenyum, memikirkan rangkaian rencana yang akan segera ia jalankan. Kediaman Rehan dan Kinara. Kinara baru saja selesai mandi, rambutnya terlihat masih basah. Begitu juga dengan Rehan yang duduk di sampingnya sembari membuka laptop. Aku rindu kakak sayang. Nanti malam ke rumah sakit mau? Tanya Rehan masih fokus dengan laptopnya. Kinara langsung mengangguk. Mau, jawab Kinara antusias. Maaf ya, karena belum bisa sekarang, soalnya ada beberapa berkas yang harus kuperiksa, ucap Rehan menatap hangat istrinya yang juga menatapnya. Tidak apa-apa, nanti malam saja perginya, sahut Kinara tersenyum manis. Rehan pun membalas senyuman itu, lalu mencium pipi Kinara dengan gemas sembari menggigit kecil pipi istrinya itu. Kau sangat menggemaskan, ucap Rehan benar-benar gemas dengan istrinya. Rasanya ia ingin menerkam istrinya kembali, padahal mereka baru saja selesai terkam-menerkam. Rehan kembali fokus pada laptopnya sembari sesekali meladeni celotehan sang istri. Tak lupa tangannya yang sesekali menggenggam tangan Kinara lalu mencium tangan istrinya itu. Malam harinya, sayang, sini aku rapikan rambutmu. Rehan langsung membungkukkan badannya agar sang istri bisa menjangkau rambutnya. Istriku cantik sekali, puji Rehan mencium Kinara. Laki-laki itu asal main nyosor sembarangan membuat sang istri jadi grogi. Suamiku juga tampan, balas Kinara ikut memuji suaminya yang memang benar-benar tampan. Aku memujimu lalu memberikanmu
Tapi kenapa kau tak menciumku setelah memujiku? Itu tidak adil, kau mau menang sendiri, ucap Rehan membuat Kinara tertawa. Padahal yang enak itu tetap suaminya, tapi sok-sokan merasa yang paling dirugikan. Lunas, ucap Kinara memberikan ciuman singkat. Rehan langsung tersenyum senang dan memeluk istrinya dengan gemas. Sesekali laki-laki itu mengacak-acak rambut Kinara yang sudah dirapikan oleh wanita itu. Sayang, Rehan malah cengengesan lalu mencubit kedua daun telinganya. Kelepasan, ucap Rehan Kinara mendengus kesah lalu kembali merapikan rambutnya. Kita bawa apa ke rumah sakit sayang? Tanya Kinara sembari merapikan rambutnya. Terserah padamu, kau yang tahu selera kakakmu, jawab Rehan santai. Kinara langsung menatap sang suami. Kau tak pernah memanggil kakakku sebagai kakakmu, ucap Kinara sedih. Apa Rehan tak mau menganggap Kanaya sebagai kakaknya juga? Kalau iya, Kinara benar-benar sedih akan hal itu. Aku hanya canggung saja sayang, jangan salah paham. Aku kan lebih tua daripada kakakmu, tapi aku menikahi adiknya, jadi aku bingung harus memanggilnya kakak ipar atau adik. Jelas Rehan langsung memeluk Kinara. Kinara langsung waspada, jaga-jaga kalau suaminya kembali mengacak-acak rambutnya yang sudah rapi. Panggil kakak ipar dong sayang, walau usiamu lebih tua, ucap Kinara menyentuh dagu sang suami. Ia benar-benar kagum dengan wajah tampan, tubuh ideal suaminya ini. Oke ayang, ih gemesnya, teriak Kinara dalam hati sembari mencubit pipi Rehan gemas. Suaminya ini kadang-kadang membuatnya takut, kadang-kadang membuatnya gemas, tapi yang pasti setiap detik ia semakin jatuh cinta pada Rehan. Ayo sayang, nanti kemalaman, kan kata dokter tidak boleh sering tidur larut malam, ajak Rehan ingin kembali mengacak-acak rambut Kinara, tapi langsung terhenti saat melihat mata melotot istrinya itu. Ampun Bu Bos. Sesampainya di rumah sakit, Kinara langsung mengobrol dengan kakaknya. Tak lupa mereka berdua juga memakan makanan bawaan Kinara tadi. Meninggalkan Kinara dan Kanaya, Rehan kini berada di ruangan Dr. Leo. Keadaannya semakin membaik. Beberapa hari lagi sudah boleh pulang. Rehan mengangguk, mengerti sembari memandang vas bunga yang berisikan bunga matahari. Sejak kapan kau suka bunga kuaci ini? Tanya Rehan menatap bunga itu dan Dr. Leo secara bergantian. Baru-baru ini mungkin hanya ketertarikan random saja. Palingan beberapa hari kemudian sudah berganti bunganya, jawab Dr. Leo ikut menatap bunga matahari di atas mejanya. Cih, keahlian berbohongmu sangat buruk, ejek Rehan. Kau menyukai kakak iparku kan? Setelah Rehan membuat Dr. Leo langsung memalingkan wajah. Jangan menebak-nebak, lagi pula sejak kapan seorang Rehan kepo pada kehidupan orang sekitarnya. Kau pikir aku tak tahu kalau kau selalu menemui Kanaya, padahal bukan jadwal konsultasi. Kau juga sering mengajaknya keluar ke taman, lalu memberikannya bunga matahari yang kau cabut di taman rumah sakit. Dr. Leo menelan ludah kasar lalu tersenyum kikuk. Apa terlihat jelas? Tanya Dr. Leo menatap serius teman sekaligus orang yang menggajinya itu. Sangat jelas terlihat. Kalau kau memang suka, katakan saja padanya. Kalau dia sudah kembali beraktivitas, pasti banyak yang mengincarnya, kata istriku tersayang. Kakaknya itu banyak yang mengincar sewaktu belum jatuh sakit, lanjut Rehan, membuat Dr. Leo kembali menelan ludah kasar. Saingan, mendengar Dr. Andre memanggil Kanaya Hani saja sudah membuatnya panas, apalagi harus bersaing dengan banyak orang. Ambilkan aku minum, titah Rehan langsung diangguki oleh Dr. Leo. Besok aku akan menyatakannya, ucap Dr. Leo meletakkan sebotol air mineral di atas meja. Lebih cepat lebih bagus, karena ku dengar ada beberapa bodyguard yang berjaga di depan ruang inap juga menyukai Kanaya, sahut Rehan tersenyum tipis saat melihat keterkejutan Dr. Leo. Mereka hanya bodyguard, kalah saing denganku yang seorang dokter, ucap Dr. Leo percaya diri kalau pekerjaannya menjadi salah satu pendukung.
Jangan salah, cinta itu tidak memandang status, pekerjaan, usia, dan semacamnya. Cukup dia bisa membuat Kanaya merasa nyaman. Pasti kau sudah kalah, tegas Rehan menatap serius Dokter Leo. Kau menakut-nakutiku. Rehan langsung tertawa melihat wajah Dokter Leo. Benar-benar mengasihkan mengerjai orang yang sedang kasmaran. Sialan kau, Re. Kembali pada Kinarah dan Kanaya. Kanaya sudah tertidur. Kinarah menatap wajah kakaknya yang tenang. Entah kenapa ia sangat merindukan sang kakak, tapi kakaknya malah tidur cepat malam ini. Mungkin sudah anjuran dokter, pikir Kinarah. Kakak cantik sekali, kakak juga sangat baik. Dokter Leo pasti sangat beruntung bisa mendapatkan kakak. Begitupun sebaliknya, bisik Kinarah mengelus lembut kepala Kanaya. Wanita itu sudah tahu tentang ketertarikan Dokter Leo pada kakaknya dari sang suami. Sampai jumpa besok kakak. Nara sayang kakak. Nara harap kakak cepat pulih. Nara selalu berdoa yang terbaik untuk kakak. Kinarah mencium kening sang kakak lalu berdiri. Jaga kakak saya ya, pinta Kinarah pada beberapa pelayan yang ada di ruangan. Pelayan-pelayan itu langsung mengangguk. Kinarah pun berjalan menuju pintu hingga seorang pelayan membukakan pintu untuknya. Terima kasih, ucap Kinarah tersenyum pada pelayan itu yang juga tersenyum padanya. Pintu ruangan pun kembali tertutup. Kinarah menatap pintu itu lalu menghela nafas panjang. Mari saya antarkan ke ruangan Dokter Leo, ucap salah satu bodyguard. Kinarah pun mengangguk lalu dengan langkah pelan berjalan menuju ruangan Dokter Leo di mana suaminya berada. Entah mengapa ia seakan tak tega meninggalkan sang kakak malam ini. Hatinya merasa sangat rindu dan ingin tetap berada di samping sang kakak. Malam terus berlanjut. Kini Rehan dan Kinarah sudah berada di rumah. Jam sudah menunjukkan pukul 10:30 malam, tapi Kinarah tak kunjung juga mengantuk. Apa yang sedang kau pikirkan? Tanya Rehan mengelus lembut kepala Kinarah. Wanita hamil itu kini tengah memeluk Rehan sembari menatap wajah Rehan dengan waktu yang lama. Aku rindu orang tuaku, jawab Kinarah tersenyum sendu. Besok mau berkunjung ke makam? Tanya Rehan sembari sesekali mencium kening wanita yang ia cintai itu. Memangnya boleh? Tanya Kinarah dengan mata yang sudah berbinar. Boleh, jawab Rehan mengangguk. Kinarah langsung tersenyum senang dan mengeratkan pelukannya. Terima kasih sayang, aku sangat senang. Kau memang yang terbaik, ucap Kinarah memberikan satu kecupan manis. Sekarang tidurlah. Siap Pak Bos. Kinarah pun membenamkan wajahnya di dada sang suami lalu mencoba untuk tidur. Setelah sekian lama tak berkunjung ke makam kedua orang tuanya, akhirnya ia bisa pergi juga. Ia akan mengajak sang kakak nanti untuk ikut. Di sisi lain, tepatnya di rumah sang dokter tampan, Dokter Leo, laki-laki itu akan segera beranjak tidur. Namun sebelum itu, ia memastikan persiapan besok sempurna. Ditatapnya buket bunga matahari yang sudah ia pesan secara mendadak, namun terlihat sangat cantik karena Dokter Leo memberikan bayaran lebih agar bunganya jadi malam ini. Setelahnya, ia memastikan cincin yang juga ia beli secara mendadak. Cantik, gumam Dokter Leo tersenyum senang. Laki-laki tampan itu pun meletakkan kotak cincin di tempat semula di mana buket bunga terletak. Aku sudah tak sabar untuk besok matahari. Cepatlah muncul. Dengan semangat, Dokter Leo naik ke tempat tidur, lalu membaringkan tubuhnya dan menarik selimut. Beberapa menit kemudian, aku grogi, gumam Dokter Leo kembali duduk. Ia tak bisa tidur ternyata. Ia pun mengambil segelas air yang ada di atas nakas, lalu meneguknya habis. Setelah itu, ia kembali berbaring. Bibirnya tak kunjung berhenti tersenyum. Ia benar-benar salah tingkah. Aku deg-degan.
Dokter Leo memegang dadanya, lalu menggerakkan kakinya gelisah. Ia benar-benar tak bisa tidur karena memikirkan kejadian yang akan terjadi besok. Semoga semuanya baik-baik saja dan lancar. Kalau lancar, Dokter Leo berjanji akan segera menikahi Kanaya setelah wanita itu keluar dari rumah sakit. Keesokan harinya, Dokter Leo bangun dengan tubuh yang terasa lebih segar, padahal semalam ia tak tidur dengan nyenyak. Setelah mandi pagi, ia langsung sarapan dan memakai pakaian santai yang rapi. Setelah usai sarapan, "Pejuang cinta, semangat!" teriak Dokter Leo semangat. Bahkan laki-laki itu meloncat saking semangatnya. Ia pun berjalan menuju garasi sembari memegang satu buket bunga dan juga cincin yang ia simpan di sakunya. Sesampainya di mobil, Dokter Leo meletakkan buket bunga itu di samping kursi pengemudi dengan hati-hati, lalu mengitari mobil dan duduk di kursi kemudi. Mobil pun keluar dari garasi, melaju menuju rumah sakit, menembus jalan yang mulai padat walau sekarang masih pagi buta. Mungkin ia terlalu semangat sampai datang pagi-pagi begini. Bahkan mungkin karena ia masih tidur. Memang cinta bisa membuat orang menjadi lupa waktu. Sesampainya di rumah sakit, Dokter Leo pun langsung turun dari mobil. Tak lupa buket bunga yang sudah ia semprotkan parfum mahal. Laki-laki itu berjalan menuju lift lalu menekan tombol lantai yang paling atas. Ruangan Kanaya memang di lantai paling atas, tempat keluarga Wijaya dirawat jika ada yang sakit. Setelah sampai di lantai atas, Dokter Leo kembali berjalan menelusuri lorong rumah sakit dengan senyuman yang tak kunjung pudar. Namun sedetik kemudian, senyuman Dokter Leo langsung hilang saat melihat beberapa bodyguard mencoba mendobrak pintu ruang inap Kanaya. "Ada apa?" tanya Dokter Leo mendekat. "Pintu dikunci dari dalam, dokter. Padahal ini sudah saatnya mengganti infus." "Dobrak yang keras, bodoh. Apa gunanya badan kekar kalian?" bentak Dokter Leo marah. Dokter Leo pun membantu mendobrak pintu sembari memeluk buket bunga matahari. Brak, pintu pun akhirnya terbuka. Setelah 4 kali dorongan, pintu memang didesain kuat, jadi butuh tenaga besar untuk mendobraknya. Melihat pintu sudah terbuka, Dokter Leo langsung masuk. Langkah kaki dokter muda itu langsung terhenti. Bunga yang ia peluk langsung terjatuh di lantai. "Kakak!" Bahkan teriakan Kinarah dari arah belakangnya ia abaikan. Laki-laki itu masih terdiam membeku menatap pemandangan di depannya sekarang. "Kakak, apa yang terjadi, dokter?" "Rehan, kakakku, periksa Leo." Dokter Leo langsung tersadar dari keterkejutannya. Laki-laki itu langsung berlari menuju ranjang yang semalam masih putih bersih, tapi kini sudah dipenuhi bercak darah. Dokter Leo langsung memeriksa nadi Kanaya dan juga nafas wanita itu. "Dek, dia sudah pergi," lirih Dokter Leo pelan. Apa yang Anda katakan, dokter?" teriak Kinarah tak terima dengan ucapan Dokter Leo. "Kakak Anda sudah tak bernyawa. Kanaya sudah meninggal," jawab Dokter Leo setengah berteriak. Mendengar itu, tubuh Kinarah langsung lemas tak bertenaga, pandangannya langsung kabur dan akhirnya wanita hamil itu jatuh pingsan.